Puji nama Tuhan, shalom. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Sebab kasih-Nya sungguh besar buat kita semua. Amin. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Mari saudara sama-sama katakan, terlalu besar. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, katakan, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Sebab kasihnya melampaui segalanya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita, Jesus Christ. Katakan, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Sekali lagi katakan, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Yesus. Mari saudara berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua yang dicintai Tuhan Yesus sama katakan haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari,
bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sangat baik bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri, kasih yang Kau beri jauh melebihi, katakan segalanya, segalanya di dalam hidup. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Oh, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup. Hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Tuhan bersama-sama. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Katakan, kasih yang Kau beri, kasih yang Kau jauh melebihi segalanya di dalam. Angkat tangan saudara bersama-sama, katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Oh, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal. Katakan dengan iman, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan
kasih yang kau beri, kasih yang melebihi segalanya, segalanya. Sambil angkat tangan saudara dengan iman katakan, ku berikan semua yang semua yang amin. Hanyalah bagimu, hanyalah hanyalah untukmu Tuhan, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu. Mari bersama-sama dengan iman ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup. Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, untukmu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita membuka kedua tangan kita dalam hadirat Tuhan, katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hanyalah bagimu Tuhan, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu mulia. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang
Oh, great your love, God. Thank you, Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Oh, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. Oh, by His grace I am redeemed. Oh, by His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. It's Jesus, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Mari lebih lagi puji Dia. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Yes, they shall have. Yes, they shall have eternal life. Oh, Jesus, kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Dan puji Tuhan, saya dapat kabar kemarin di Geraha IHS sendiri ada yang mau datang dari Amerika, ada yang mau datang dari Singapura, ada yang mau datang dari Malaysia, ada yang dari Timor Leste, DKK itu, dan kota-kota yang lain. Ada yang datang dari Kupang, datang dari Papua, kakak-kakak dari Papua, ada yang datang dari Jawa, datang dari kota-kota lain, dari Jakarta, Bandung. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ada apakah sampai jiwa yang nun jauh dari Balikpapan itu?
berbondong-bondong datang ikut kebaktian di Geraha YHS. Ada kuasa Tuhan. Hari ini jutaan jiwa sedang lapar dan haus datang berbakti kepada Tuhan. Firman Tuhan, kasih Tuhan, doa-doa orang benar membuat jutaan jiwa mengerti, sadar bahwa ibadah itu sangat penting dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oleh sebabnya, Pastor cerita ini untuk mengajak semua gereja, biarlah kita sama-sama membawa berita yang sama, ibadah. Karena ibadah itu berguna untuk hari ini yang akan datang. Sebab itu, Pastor mau ajak kita untuk bertekun di dalam ibadah. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin. Yuk kita mendengar firman Tuhan yang Pastor akan bacakan beberapa bagian dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sini perikopnya tentang ketekunan. Saya mesti tekun ibadah. Firman Tuhan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus ibadah. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dari dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Bapa. Karena itu, marilah kita menghadap Bapa dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita terbasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Dan kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Ayat 25 dari Ibrani pasal 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi ayo kita saling menasihati. Untuk apa? Agar semakin giat melakukannya, mencari Tuhan yang mendekat. Kita membaca beberapa bagian firman Tuhan dan di sini kita menemukan bahwa oleh kasih Tuhan, Tuhan sudah ubah kita. Marilah setiap kita milik Kristus ini tekun setia beribadah. Jangan lagi takut-takut, jangan lagi minder-minder, jangan lagi merasa tidak layak, karena kita diberi keberanian, dilayakkan oleh karena darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, sehingga kita hari ini bisa dengan penuh keberanian, percaya diri, ibadah karena sudah dilayakkan. Bapak Ibu sekalian, percaya deh, dalam Yesus hati yang jahat basuh menjadi hati yang dimurnikan. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ini penekanannya Pastor ulangi kembali di ayat 22 dari pasal 10.
Karena kita milik Kristus, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka marilah kita menghadap Bapa, menghadap Tuhan, ibadah dengan hati yang tulus, bukan motivasi-motivasi yang lain, tetapi hati yang tulus dan ikhlas. Dunia ini akan menjadi sangat indah ketika ada cinta dan kasih. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan ikhlas, maka kita akan merasakan bagaimana manfaat ibadah yang besar itu atas hidup kita. Ibadah bukan karena tugas, ibadah bukan karena disuruh-suruh. Ibadah itu adalah kebutuhan napas kehidupan orang Kristen, orang Katolik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kebutuhannya. Kalau saudara-saudara tidak makan, tidak minum 3 hari, apa yang terjadi? Lemas dan bisa meninggal. Bagaimana kalau saudara-saudara ibadat 1 minggu 1 kali, katakanlah hari Sabat atau hari Minggu, dan saudara tidak datang ibadah? Apa yang terjadi? Bukan hanya lemas, bisa-bisa mati rohani, Bapak Ibu sekalian. Ingat loh, kita ini adalah milik Kristus. Hati kita ini yang dulu jahat, sekarang udah dipulihkan. Kita orangnya dulu ini nakal, sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dulu kita banyak pergumulan, sakit-sakit, sekarang kita banyak mengalami pertolongan cinta Tuhan. Kita bersaksi di mana-mana, Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat, Tuhan Yesus itu baik banget loh buat hidupku dan buat hidupmu. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ayat 22 ya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau sekarang kita melihat, saudara-saudara, kita mau mencari referensi, apa sih maksud Tuhan diberikan hati yang baru? Apa yang Tuhan ajarkan kalau kita melihat dalam kitab Yehezkiel, saudara-saudara. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Amin. Tubuh, jiwa, rohmu ditahirkan oleh kasih Tuhan Yesus, sehingga tubuh jiwa roh kita bukan lagi kudus, bukan lagi berantakan, bukan lagi terkutuk, bukan dalam kegelapan. Tubuh jiwa rohmu dikuduskan oleh kasih Tuhan Yesus. Amin. Di sini katakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari apa? Dari segala kenajisanmu dan semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kata firman Tuhan. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi saudara-saudara, dalam Tuhan, firman Tuhan berkata ada hati yang baru. Kita ini made in heaven, bukan made in China. Made in heaven, hatimu hati yang baru dari surga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Sungguh indah. Kasih Tuhan Yesus gambarkan seperti air yang hidup, air yang menjernihkan, air yang mentahirkan dari segala kenajisan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Manfaat ibadah ini luar biasa. Ada seorang ibu yang sangat
rajin beribadah. Ibu ini sudah tua, udah sepuh Bapak Ibu sekalian, rajin banget ibadah. Sampai-sampai anaknya itu bertanya begini, ibu, engkau saban hari, saban minggu begitu rutin, tekun, setia, rajin ibadah. Emangnya pesternya atau pendetanya atau pasturnya yang disampaikan khotbah-khotbah atau firman Tuhan, apa iling, apa ingatkah ibu melihat ibunya yang sudah usianya senja, udah sepuh, udah banyak gitu ya, udah senior, banyak ibadah, dengar khotbah, dengar firman, renungan, time for Bible, apa ingat gitu. Lalu ibunya karena memang sudah tua dan memang betul tidak mengingat lagi apa yang disampaikan hamba Tuhan saat mereka atau ibu ini datang ibadah. Lantas dia mau jawab, ini bingung gitu. Akhirnya ibu ini menjawab, dia berkata, "Nak, sebelum ibu menjawab pertanyaanmu ini, boleh nggak tolong ibu?" "Apa bu?" "Itu ada keranjang di gudang, keranjang sayur, tahu ya? Itu yang banyak bolong-bolongnya itu loh, lama nggak dipakai, jadi tentu ada laba-laba, ada debu gitu ya, ada kotor. Lalu, nak tolong ambilkan air, pakai keranjang sayur atau keranjang pasar itu." Lah, apa yang terjadi? Anaknya pikir, loh kok rada aneh, ambil air di sumur atau di sungai atau di airan, tapi pakai keranjang yang bolong-bolong. Ya sudah, ibu berkata, mau nggak ibu jawab? Kalau mau jawab, udah ambil dulu aja. Ya sudah, akhirnya dia ke sumur, ambil keranjangnya itu, dia pakai keranjang ke sumur, dia timba sampai di depan ibunya. Akhirnya tidak ada airnya karena bolong-bolong, hanya ada netes-netes dari sumur ke depan ibunya. Udah ambil lagi berkali-kali. Anak ini agak kesal, tapi akhirnya ya udah ibu jawab, ya udah diambil bolak-balik sampai depan ibunya. Tidak ada yang tersisa, bahkan sepanjang jalan netes, takkan bisa penuh. Akhirnya ibunya berkata, "Mana airnya nak? Kan enggak ada bu, keranjangnya lubang-lubang kok." Kata ibunya, "Nak, itulah jawabannya." Maksudnya ibu bolak-balik ibadah, tekun ibadah, setia ibadah. Mungkin khotbah-khotbah disampaikan pendeta, pastor, pester, hamba Tuhan, sampai di rumah ibu tidak ingat karena ibu sudah tua. Seperti keranjang itu yang mau diisi air, tidak bisa menampungnya karena ada lubang-lubangnya. Tetapi anakku, kamu harus tahu, meskipun air itu tidak terisi, tertampung di keranjang yang lubang-lubang itu, perhatikan, tapi lubang keranjang yang berlubang itu menjadi bersih, anakku. Demikianlah juga ibumu yang sudah tua ini, mungkin tidak bisa seperti kalian muda-muda ingat khotbah, hafal khotbah, mengerti khotbah, tapi dengan ibu tekun ibadah sampai Tuhan panggil. Ibadah itu dia ada khotbah, ada firman Tuhan, ada puji-pujian, membuat hati senantiasa bersih anakku. Mungkin tidak menghafal atau tidak mengingat lagi setengah jam lalu
pendeta, pastor khotbahnya apa, tapi hati ibu terus dijaga menjadi bersih. Ibu pulang dari gereja, hati ibu bersih karena udah disiram air kehidupan. Penjelasan ini dengan ilustrasi semoga bisa membuat kita terbuka bahwa ibadah itu berguna meskipun kadang kita mungkin tidak paham. Apalagi sekarang khotbah-khotbah ada yang canggih-canggih, khotbah-khotbah ada yang memang terlalu tinggi sampai lupa mendarat di bumi, sehingga jemaat hanya begini-begini aja tapi tidak terlalu mengerti apa praktekkan dalam hidup nyata. Ya oke lah, setiap hamba Tuhan punya karunia, talenta, kemampuan, skill akademis yang berbeda-beda, puji Tuhan. Namun satu hal yang Pastor Andi tahu bahwa ketika kita tekun beribadah, ibadah itu tidak sia-sia. Kita tidak tahu, mungkin pernah dengar, pernah tahu, pernah lihat ada orang saat bangun tidur dia lupa segalanya. Ketika dicek, ternyata saat dia tidur terjadi penyumbatan di otaknya. Dia tidur dalam keadaan baik dan sehat. Dia bangun, dia lupa segalanya. Mungkin dia lupa segalanya. Tapi apabila selama dia hidup, dia tekun beribadah, Tuhan tidak lupa dia. Tuhan tidak melupakan dia. Dalam pergumulan-pergumulan kita alami hari ini, kita lupakan janji Tuhan. Karena pergumulan, sakit penyakit, pergumulan hidup yang kita alami begitu berat. Tapi kita rajin bertekun ibadah, Bapak Ibu sekalian. Dengarkan, Tuhan Bapa yang baik tidak melupakanmu. Dia menyertai kita. Dia menguatkan hatimu. Bahkan dia memberikan kita hati yang baru. Hati yang baru untuk tetap tekun beribadah. Hati yang baru, hati yang kuat. Hati yang baru, hati yang tekun berdoa. Hati yang baru, hati yang selalu mau berbuat baik. Hati yang baru adalah hati yang selalu rindu menyembah Tuhan. Hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hati yang senantiasa berkata, Tuhan, hidupku ini adalah untukmu. Waktu-waktu hari yang saya lewati menunggu jam ibadah. Dan kesempatan hidup yang kau kasih, saya ini menjadi berkat. Saya ucapkan selamat beribadah di hari Minggu ini, di kota Bapak Ibu masing-masing, di gereja masing-masing. Terima kasih juga sejak tadi jam berapa ya? Subuh sudah ada beberapa orang yang ternyata lewat dan juga menunggu rindu ikut ibadah. Siapapun Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita manusia, kita butuh ibadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Sepesan Tuhan hari ini, saya atau kita orang percaya, yuk kita saling mengingatkan supaya apa? Hari-hari ini kita giat untuk beribadah. Puji Tuhan. Nah, khusus hari ini Pastor tergerak sebentar. Kalau ada orang-orang sakit kanker, Pastor ini akan membantu mendoakan hari ini Bapak Ibu yang sedang sakit kanker, karena Pastor dapat satu kalimat bahwa kanker adalah sebuah penyakit yang tidak terbayangkan, rasa sakit yang tidak terbayangkan. Kami hamba Tuhan hadir, dipercaya Tuhan, ya kita membantu mendoakan lewat doa-doa orang benar hamba Tuhan, meringankan beban kesakitan dan tidak mustahil
ada pemulihan, tidak mustahil, ada kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persilakan sebentar membagikan sirup perjamuan dan yang sudah kita doakan, biar ini semua membawa kebaikan bagi orang-orang yang ibadah, orang-orang yang sedang sakit, dan juga biar semua ini hanya Tuhan Yesus saja yang dikenal sebagai penyembuh, juru selamat, Tuhan yang disembah, dan ya ibadah. Pastor senang dan rindu bisa ibadah bersama-sama seberapa yang hadir. Itu saja saudaraku sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Masuklah hari yang baru. Pastor mendoakan Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sudah menyaksikan pelayanan ini, angkat tangan saudara-saudara sekalian. Amin, amin, amin. Tangan-tangan diangkat. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan, buat sharing, buat time for Bible live streaming hari ini, mengucap syukur. Dan semua pemirsa sekalian sudah mendengar firman-Mu, dan saat ini angkat tangan, mohonkan berkat Tuhan turun atas setiap kami, berkat kesembuhan turun bagi setiap kami, berkat rohani turun bagi setiap kami, kekuatan firman-Mu menguatkan kami, membuat roh kami nyala-nyala, tekun beribadah, dan rindu haus akan firman-Mu, karena kerajaan-Mu, kebenaran yang kami rindukan senantiasa. In Jesus name, setiap hidup kami, tubuh kami adalah milik Kristus dan bukan milik roh-roh jahat. Ikatan-ikatan roh-roh jahat, dosa, belenggu yang mengikat hidup mereka. In Jesus name, be free. Amin. Kelemahan, sakit, penyakit di tubuh yang menginfeksi tubuh mereka yang sedang angkat tangan, in Jesus name, be healed. Glory to God. Aliran-aliran kesembuhan mengalir menjabat tubuh Bapak Ibu sekalian, menyembuhkan tubuh yang sakit, infeksi radang, jamur, kuman, virus, out, be clear in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Siapa yang merasakan saat kita berdoa kuasa yang nyata? Siapa yang merasakan saat kita berdoa mujizat itu nyata? Siapa yang merasakan saat kita berdoa aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian? Saya jadilah saksi dan berbuah-buahlah hidupmu, rajin baca Alkitab, dan juga hidup dalam doa dan menyembah Tuhan Yesus. Sehat-sehat semuanya, puji Tuhan, hidup kita ini milik Kristus untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Semua katakan amin, amin, amin. Senang aku hari Minggu ini, hari beribadah, selamat berbakti, terus memberkati semuanya. Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Dadah. Bless you all. Shalom semuanya. Yeay. Dor. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat.
Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach, bless you. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini bagi setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan dengan sukacita kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sambil saudara memberi sama-sama kita bersukacita bagi Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, dan berkatalah atasku. Kau
terkasih, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Bapa Yahweh. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menuntun, dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin.